Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita sejenak kita lepaskan segala urusan dan aktivitas kita yang berkaitan dengan rutinitas kita, profesi kita, keduniaan kita. Mari kita isi dengan bersyukur, memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa Allah, kita senantiasa bermunajat dan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita. Allah mudahkan kepada kita bisa menjalankan, melaksanakan, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan pula kepada kita untuk bisa menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Fa insyaallah bekal inilah yang akan bisa mengantarkan kita ini menjadi manusia paripurna, menjadi manusia yang selamat, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sebagai hamba Allah di saat Allah memuliakan bulannya Asyhurul Hurum, beberapa bulan yang dimuliakan Allah, tentu kita kepingin untuk mendapatkan kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tentunya mengisi, melaksanakan, menggunakan, memanfaatkan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan ini adalah bulan Rajab. Tentunya kemuliaan itu menjadi lebih sempurna lagi dikarenakan di bulan ini ada peristiwa juga yang besar yang menjadikan bulan ini lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang besar yang belum pernah terjadi di masa itu dan tentunya menjadi sejarah yang luar biasa, yaitu perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, melanjutkan sampai ke Sidratul Muntaha dalam rangka untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan diterangkan di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diperjalankan oleh Allah pada suatu malam dari Masjidil Haram, yaitu yang ada di Mekah Al-Mukarramah, menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, kata Allah, agar supaya untuk kami perlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaanku. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia adalah zat Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini kita sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, tentu dengan adanya kabar peristiwa yang luar biasa, yang secara akal tentu sulit untuk bisa menerima. Perjalanan kalau ditempuh dengan perjalanan unta bisa mencapai dari Isra-nya saja 40 hari. Tetapi baginda Rasul diperjalankan oleh Allah hanya menempuh lailang, dari sebagian malam saja. Belum lagi dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha, belum ada satu makhluk pun yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menembus langit ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Tentunya ini peristiwa yang luar biasa, dan kita sebagai hamba Allah yang beriman, ini tidak ada keraguan sedikit dalam hati kita, karena apa yang disampaikan baginda Rasul adalah suatu kebenaran yang hakiki dan mutlak. Maka di saat semua celah, di saat semua orang tidak percaya, di saat semua orang memutarbalikkan fakta, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali percaya dan membenarkan peristiwa yang luar biasa. Kalau ditinjau dengan akal, pikiran kita hanya pendekatan akal, tentu sulit untuk menerima. Tapi dengan pendekatan keimanan, ketakwaan, keyakinan, maka semuanya itu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menghendaki dan menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Dan hal itu berputar 180 derajat bagi orang-orang yang tidak beriman. Apapun yang disampaikan, dijelaskan, maka argumen seberapapun banyaknya penjelasan itu, walaupun jelas, itu tidak menjadikan dekat dan percaya dengan baginda Rasul kepada Allah, justru menjadikan jauh tambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan kroni-kroninya. Nauzubillah summa nauzubillah. Pelajarannya yang bisa kita ambil, tentunya Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan syariatnya. Kalau di dalam syariat-syariat yang lain, puasa Allah berikan syariat itu melalui malaikat Jibril. Zakat Allah berikan syariat itu melalui perantara malaikat Jibril. Begitu juga haji, begitu juga beramal baik, begitu juga mungkin amalan-amalan yang terkait dengan kesosialan, termasuk berbuat baik kepada orang tua. Semuanya disampaikan oleh Allah menjadi syariat, aturan itu melalui perantara malaikat Jibril. Namun berbeda dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil, memperjalankan dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan menerima perintah salat. Salat yang Allah berikan, perintahkan 50 kali dalam sehari semalam. Cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, akhirnya dimintakan keringanan sampai kita bisa melaksanakan seperti yang sekarang ini, 5 kali dalam sehari semalam.
Tentunya ini bagi kita harus menjadi pegangan di dalam hidup kita. Jadikan sholat itu sebagai media untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada media yang paling mudah, paling jitu, paling baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah selain sholat. Karena sholat itu mulai dari kita niat, takbiratul ihram, ruku, sujud, pikiran, hati, sampai salam, semuanya bergerak dan semuanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya aktivitas kita, jasmani rohani kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan zikir yang paling utama, beribadah yang paling utama itu tidak lain adalah salat 5 waktu untuk berkomunikasi dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam surat Duha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah ilah, Allah, zat yang wajib disembah. Illa ana, kecuali ana, enggak ada yang wajib disembah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkan salat, dirikan salat. Li dzikri, untuk apa kita melakukan salat? Li dzikri, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mungkin belum sampai detik ini di dalam melaksanakan kewajiban sehari semalam yang sudah difardukan oleh Allah, kita masih hanya menjadi rutinitas. Mari kita jadikan sholat itu sebagai tujuan dalam hidup. Kita jadikan media untuk mohon pertolongan kepada Allah. Karena dengan sholat itu Allah akan memberikan solusi. Dengan sholat itu kita akan menjadi orang yang baik, terhindar dari hal-hal yang buruk. Wasta'inu bis sabri was shalah. Problematika permasalahan hidup kita ini tidak hanya satu, tapi bermacam-macam dan kompleks. Apabila kita mengandalkan diri kita, tentu kita tidak akan mampu. Tapi Islam memberikan jalan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam surat, di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan salat, sabar sebagai penolong kalian. Minta tolongnya kepada Allah bis sabri was shalah, dengan salat, dengan sabar. Karena sesungguhnya wa inna lakabiratun illa 'alal khasi'in. Sesungguhnya sholat itu akan terasa berat illal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Untuk itu hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mari hadirkan kita ini di saat sholat seluruh aktivitas yang ada, lepaskan dan hadirkan hati kita dengan memahami artinya, dengan menikmati atau dengan memahami gerakannya. Fa insyaallah dengan itu akan mengantarkan kita ini semakin khusyuk, semakin dekat, semakin nikmat di dalam beribadah. Hadirkan kita ini senantiasa, kalau enggak bisa untuk memandang kepada Allah secara langsung, hadirkan di dalam diri kita ini, kita senantiasa dipantau oleh Allah. Anta abudullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Anta abudullah, sebaiknya Anda di saat beribadah kepada Allah ka'annaka tara, maka hadirkan seakan-akan Anda itu semuanya langsung berhadapan melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika Anda belum mampu untuk bisa menghadirkan dalam hati kalian bahwa Anda langsung berhadapan dengan Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah, pastikan, mantapkan dalam hati kita ini bahwa fa innahu yarak, dia Allah senantiasa memantau, melihat dan mengawasi kita setiap saat, lebih-lebih di dalam salat kita. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Kita tentu dengan kondisi yang ada masing-masing, kita harus selalu menjadikan momentum sholat ini untuk menjadi merubah diri kita lebih baik. Kenapa kalau diri kita mungkin kita sudah sholat kok belum bisa? Maka hadirkan bagaimana kita memahami sholat itu dulu. Dengan sholat kita penuhi syarat rukunnya, kita penuhi bagaimana kita memahami artinya, gerakannya. Insya Allah pelan-pelan kita akan bisa menghadirkan kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Dan akhirnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang seharusnya solat yang kita lakukan harus bisa mengantarkan kita ini jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan sedikit ini bisa mengantarkan kepada kita untuk momentum solat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kekuatan, sehingga semakin dekat dengan Allah, bisa menghadirkan Allah senantiasa dalam hati kita. Di dalam solat kita bisa menghadirkan bagaimana kalau kita belum bisa hadir kepada Allah. Ingatlah Allah senantiasa melihat dan mengawasi setiap langkah gerak kita, termasuk kita di dalam solat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memotivasi pada kita momentum yang baik di Isra Mi'raj, oleh hadiah terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Mari kita amalkan, kita kerjakan, kita biasakan itu menjadi kebutuhan hidup kita. Dengan begitu fa insyaallah semuanya wasta'inu bis-sabri was-shalah itu akan jadi penolong kita di dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه